Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda wa ba'd. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara balal ajaran kita, yang harapannya mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu mendatangkan kemanfaatan. Dan kami selalu mendoakan pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad, masih di halaman 12 pada Al-Faidatul Khamisah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qal al-faidatul khamisatu, faidah yang kelima. Anni ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'da. Aku, kata Al-Imam Hatim Al-Asam, melihat orang-orang saling mencela sebagian mereka dengan sebagian, wa yaghtabu ba'duhum ba'da, dan saling menggunjing sebagian mereka dengan sebagian. Fawajadtu dzalika, kemudian aku mendapati hal itu semua terjadi minal hasadi, bersumber dari kedengkian. Fil mali, baik kaitannya dengan harta, wal jahi, kedudukan, wal almi, maupun dengan ilmu pengetahuan. Fata'ammaltu, kemudian aku merenungi fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagikan kehidupan di antara mereka dalam kehidupan dunia ini. Fa'alimtu, kemudian aku menjadi tahu, annal qismata, bahwa ketentuan atau pembagian-pembagian itu kanat adalah minallahi ta'ala, berasal atau bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fil azali, pada masa atau sejak dahulunya. Fama hasatu, karena itu aku tidak dengki ahadan, kepada seorang pun, waraditu, dan aku redha biqismatillahi ta'ala, dengan ketentuan atau pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Pemirsa rahimakumullah, dari terjemahan yang kita terjemahkan tadi, kita bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hatim Al-Asam, sekaligus merupakan nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada murid beliau dan kepada kita semua. Al-Imam Al-Hatim, beliau melihat dalam hidup dan kehidupan pada realita di masyarakat, beliau menemukan bahwa dalam kehidupan itu ada sebagian mereka yang saling mencela, yang saling menggunjing. Padahal firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, yang terjemahannya kita bacakan tadi, kamilah yang membagi-bagikan kehidupan di antara mereka dalam kehidupan ini. Dan beliau menyikapi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sikap kita semua, satu, beliau meninggalkan akan dengki kepada siapapun. Kenapa? Karena dengki itu sangat tercela dalam agama kita. Kenapa?
nanti dengan sifat hasad itu orang bisa tidak redha kepada ketetapan yang Allah tetapkan, seperti Allah menetapkan kaitannya dengan rezeki, ketetapan dengan jodoh, bahkan mati kita pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak redha dengan ini terjadi tadi, dia akan melakukan ghibah, akan mencari-cari kesalahan orang yang didengki. Itu yang kadang ada singkatan SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kenapa? Karena adanya iri dengki di dalam diri seseorang. Dan iri dengki pula yang menjatuhkan iblis, yang menjatuhkan Qabil, yang menjatuhkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan ini jadi pelajaran buat kita, kalau dengki itu sangat berbahaya. Tidak hanya buat yang mendengki, tetapi juga yang didengki. Kenapa? Karena seperti Qabil yang membunuh Habil adiknya sendiri, lantaran atau asbabnya adalah dengki, artinya merugikan orang lain. Kalau kita ujub sifatnya, kemudian takabur, itu hanya diri sendiri yang rugi, tapi ini merugikan orang lain. Nah, karena itu kata beliau, sikap yang kedua yang beliau ajarkan kepada kita adalah wa raditu bi qismatillahi ta'ala. Redha dengan ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini bahwa Allah itulah yang menetapkan segala-galanya. Seperti tadi menetapkan rezeki, menetapkan jodoh, menetapkan kematian kita. Kalau Allah sudah menetapkan, lah buat apa lagi kita iri dengan bagian orang lain, sementara kita juga ada bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu usaha ikhtiar kita jalankan. Kenapa? Ini karena ini adalah penilaian dari ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali dari pernyataan Al-Imam Al-Hatim bagian yang kelima ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita untuk tidak dengki kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan membuat kita menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi sejahtera, seperti yang disebutkan oleh Allah, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan hatinya. Dari apa? Di antaranya dari al-hasad, dari dengki. Itu barangkali yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.